Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya di konten Kegabutan. Kegabutan kali ini juga memberikan manfaat buat teman-teman yang menonton di channel YouTube saya. Malam ini saya ingin membahas gambaran Afrika dalam film Black Panther. Mungkin seperti itu bahasa Inggrisnya. Film selain sebagai media massa untuk hiburan, makin kesini film itu dijadikan sebagai salah satu wadah untuk menanamkan ideologi-ideologi serta sebagai penyebaran budaya dan arti istiadat itu digambarkan dalam sebuah adegan film. Nah, salah satu film yang menggambarkan soal budaya dan adat itu salah satunya adalah film Black Panther. Black Panther sendiri adalah sebuah film yang dibuat oleh salah satu studio terbesar, salah satu studio besar di kalangan pecinta film. Mungkin namanya tidak asing lagi, ini Marvel. Ya, meskipun merupakan film fiksi, tapi beberapa adegan yang ada di Black Panther itu sendiri merupakan gambaran nyata yang coba digambarkan oleh sutradara dan pembuat filmnya. Ini mengenai budaya-budaya yang nyata real ada di Afrika. Jadi dalam film Black Panther itu sendiri, ternyata sebagai film fiktif atau film-film yang membuat penontonnya berimajinasi lebih tinggi, ternyata ada suku-suku di dalam film Black Panther itu adalah suku-suku nyata yang ada di belahan bumi Afrika. Salah satunya adalah suku Dugon. Jadi salah satunya adalah suku Dugon, di mana dalam sebuah adegan dalam film Black Panther itu suku Dugon adalah suku yang bercirikan adalah memakai topeng. Jadi dalam salah satu adegan Black Panther kita bisa lihat bagaimana satu adegan di mana ada suku yang menggunakan topeng. Ada dari dalam budaya Dugon itu sendiri adalah topeng merupakan sebuah lambang kehormatan bagi suku itu. Jadi dalam film Black Panther gimana digambarkan sebuah suku atau suatu suku yang menggunakan topeng, dan itu ternyata merupakan salah satu suku yang benar-benar ada di Afrika. Tapi coba digambarkan dalam sebuah film fiktif yang enak untuk ditonton oleh masyarakat luas. Yang kedua adalah suku Himbat. Ini adalah suku yang hidup merupakan suku asli Afrika. Ini hidup di Koakolat. Salah satu suku yang memiliki ciri khas rambut dilapisi oleh cat warna merah, ini berwarna merah bata. Nah, suku tersebut benar-benar ada di Afrika, teman-teman. Kalau kita lihat dari film Black Panther, itu ada suku yang berambut merah bata. Nah, itu adalah sebuah adat dalam suku Himba, yakni perempuan yang berambut merah bata merupakan perempuan yang sudah memasuki masa remaja. Nah, selanjutnya adalah suku Suri. Tentu teman-teman ingat ada sebuah adegan di mana T'Challa ini bertarung dengan salah satu penduduk asli Wakanda untuk memperebutkan tahta dalam film itu. Nah, ternyata di Afrika itu sukunya memang benar-benar ada, yakni suku Suri. Suku Suri merupakan suku yang ciri khasnya adalah mereka petarung, tetapi kalau dalam film digambarkan bahwa pertarungan mereka memperebutkan kekuasaan atau menjadi raja dari Wakanda itu sendiri. Jadi dalam suku Suri, itu laki-laki saling bertarung untuk memperebutkan seorang wanita. Nah, selanjutnya ada suku Mursi, juga di dataran Ethiopia. Jadi coba teman-teman ingat lagi, atau teman-teman coba putar lagi film Black Panther, di mana ada suku yang melobangi bibirnya, itu melobangi bibir. Nah, itu adalah suku Mursi. Jadi budaya dalam suku Mursi itu sendiri adalah orang yang melubangi bibir itu adalah orang sama. Kalau tadi di suku sebelumnya adalah wanita yang memasuki masa pubertas, di suku Mursi juga tanda untuk wanita memasuki pubertas juga ada. Ini salah satunya dengan melubangi bibir dan meletakkan lempengan di bibirnya. Selanjutnya pasti kalian kenal sebuah adegan di mana ada seorang wanita itu berambut botak dan memiliki kalung besar. Itu adalah
wanita dari suku, kalau di Afrika ada yang namanya suku Masai. Jadi suku Masai itu adalah suku yang petarung, atau kalau dalam film Black Panther itu digambarkan sebagai wanita botak, sebagai pengawal dari T'Challa itu sendiri. Nah, dalam suku Masai itu adalah salah satu suku terkuat di Afrika. Jadi dalam suku Masai tradisinya adalah penduduk suku Masai yang sudah memasuki masa remaja itu dijadikan sebagai petarung. Nah, suku Masai sendiri merupakan petarung menggunakan tombak. Selain digunakan untuk berburu, ternyata tombak ini digunakan untuk menjaga wilayah perbatasan yang diduduki oleh suku Masai. Itu adalah suku-suku yang coba digambarkan oleh Black Panther dalam film fiksinya, tetapi itu adalah suku nyata yang ada di belahan bumi Afrika. Dalam pembuatan filmnya orang-orang mengenal bahwa Black Panther itu adalah film fiksi. Tapi siapa yang tahu bahwa ternyata di dalam film Black Panther itu ada suku-suku memang asli Afrika, kecuali Wakandanya, teman-teman. Wakanda adalah negeri fiksi yang coba digambarkan secara nyata oleh pembuat film. Jika kita hubungkan dengan teori psikologi komunikator, ya, Marvel, sebuah studio yang bisa kita bilang setiap film Marvel pasti membekas di ingatan penontonnya. Yang kedua, sebuah fakta menunjukkan bahwa ketika Marvel mengeluarkan film, itu beberapa studio enggan untuk mengeluarkan filmnya karena popularitas film tersebut pasti akan lebih diungguli oleh Marvel. Selanjutnya kita bisa melihat bagaimana kehebatan Marvel dalam mengkomunikasikan pesan, yaitu tagline yang bisa yang mungkin tagline ini sangat akrab di pikiran penonton Marvel, yakni salah satu tagline Wakanda Forever. Itu tagline yang sampai hari ini masih membekas di otak saya sebagai penonton, dan sebuah survei kecil-kecilan yang saya coba lakukan waktu itu ketika saya keluar dari ruang bioskop, itu semua pasti membicarakan soal Wakanda Forever. Itu artinya dalam proses penanaman pesan film, Marvel merupakan komunikator yang handal, teman-teman. Ya baik, sekian mungkin yang bisa saya bagikan pada malam hari ini. Saya Mulis Pateda, salah satu mahasiswa program studi ilmu komunikasi di Universitas Islam Bandung. Sampai berjumpa di konten-konten selanjutnya yang semoga konten ini bermanfaat bagi teman-teman. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.